4 sampai 5 tahun, saya yakin untuk level senior kita bisa bersaing karena kita bisa selangkah lebih maju. Alasannya dengan pemain-pemain diaspora, dengan pemain-pemain keturunan, dan juga pemain-pemain lokal yang berada di luar negeri, kita bisa mengungguli Jepang. Mengapa saya bilang seperti itu? Nah, di sini saya langsung saja melihat ya teman-teman. Nah, oke, untuk Jepang teman-teman. Oke. Di sini market value-nya 22,60 miliar. Artinya sangat jauh sekali dengan saya akan Indonesia. kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan membahas tuntas ya mengenai data dari beberapa negara yang akan menjadi musuh kita di kualifikasi Piala Asia U23, dan juga di sini ada peran besar Shin Tae-yong bagaimana memaksimalkan pemain-pemain keturunan Indonesia, terkhusus pemain-pemain keturunan yang masih memiliki usia muda. Bahkan saya sangat kaget dan sangat terkejut teman-teman, ada fakta baru bahwa Indonesia ini bisa mengalahkan Saudi Arabia atau Arab Saudi dan juga timnas Jepang dalam hal bagaimana keterampilan pemain dan juga bagaimana pemain itu memiliki jam terbang di level klub luar negeri. Artinya ini adalah masa depan yang sangat bagus, masa depan yang harus kita tunggu bagaimana Indonesia 3-5 tahun ke depan kita ya, saya meyakini dengan data ini kita bisa berbicara banyak nantinya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ya teman-teman ya, jangan lupa bantu saya untuk tekan tombol like-nya, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, di sini saya langsung saja membahas yang pertama. Tentu kita sudah mengetahui bahwa China Taipei itu sudah tiba di Solo, dan kita ketahui China Taipei pun memiliki beberapa persiapan yang sangat maksimal. Bahkan kita ketahui untuk training center yang dilakukan oleh China Taipei itu sudah dilakukan ya beberapa bulan yang lalu. Berbeda dengan Indonesia yang harus melakukan training center itu tanggal 4 kemarin. Artinya dari segi persiapan China Taipei pun juga tidak main-main untuk mempersiapkan di tim kualifikasi Piala Asia U23. Begitupun ya dengan timnas Turkmenistan. Kita ketahui juga timnas Turkmenistan ini juga bukan main-main, datang ke Indonesia bukan hanya untuk tampil di laga kemudian kalah. Jawabannya tentu tidak. Kualifikasi Piala Asia ini tentu ajang bagaimana nantinya untuk menuju Piala Dunia, dan U23 ini adalah proses yang sangat bagus dilakukan oleh tim-tim. Maka dari itu tak heran sekali Turkmenistan pun bisa mengalahkan Tiongkok ya U23 dengan skor 2-0 beberapa hari yang lalu. Sebelum datang ke Indonesia, kedua tim ini memang sudah mempersiapkan diri. Artinya kita harus melihat lebih dalam, karena saya ingin membantu juga pelatih timnas. Saya melihat Shin Tae-yong untuk Turkmenistan, terkhusus dia belum mengetahui pola permainan, dan dia pun sampai membuat beberapa coret-coretan di bangkunya yang sangat banyak sekali coretan, dan di situ dia ingin mencari celah kekurangan dari Turkmenistan. Oke, kita langsung membahas teman-teman ya. Sebenarnya mengapa Indonesia di sini dengan pemain-pemain keturunan itu lebih diunggulkan ya. Di sini saya melihat ada updatean skuad terbarunya. Nah, di sini saya melihat untuk China Taipei ini skuadnya itu berjumlah ya dari semuanya itu 13,64 miliar. Artinya dari skuad ini saya melihat bahwa rata-rata pemain dari China Taipei ini memang berada di liga lokal dan umurnya memang rata-rata 20 tahun. Saat ini dirinya banyak sekali ya pelatih dari China Taipei ini memang memanggil pemain-pemain yang berada di divisi utama di Liga China Taipei. Nah, artinya di sini saya melihat ada beberapa nama yang memang menjadi bagian di timnas senior. Saya melihat di sini ada pemain seperti Go Fu Huang ya, ini adalah pemain timnas senior juga yang memiliki market value sekitar 1,30 miliar. Kemudian di sini saya juga melihat ada Wei Ji Huang ya, yakni striker. Dia juga bisa menjadi posisi gelandang ya, berposisi sebagai gelandang yang saat ini membela Athletic Club Taipei yang memiliki mahar 1,74 miliar. Nah,
Ini untuk skuad dari China Taipei, dan untuk pertandingan ya di China Taipei dan pertandingan yang sudah dimiliki oleh China Taipei, saya melihat dari data bahwa untuk 4 pertandingan 2 kali menang, 1 kali kalah, dan juga 1 kali seri. Artinya untuk China Taipei ini untuk pertandingan statistiknya juga standar ya. Dan oke, kita akan melihat timnas Turkmenistan. Nah, Turkmenistan ini berkekuatan ya, market value-nya ini 23,20 miliar. Lagi-lagi saya tekankan, dengan tingginya market value itu bisa menjadi tolak ukur bahwa kualitas pemain dan juga jam terbang pemain itu berpengaruh. Semakin tinggi tentu kualitas pemain itu juga semakin bagus. Nah, saya melihat di sini teman-teman untuk market value-nya yakni 23,20, dan saya melihat untuk Turkmenistan ini teman-teman ada beberapa pemain dari senior juga, bahkan pelatih senior dari Turkmenistan yang akan berangkat ke Indonesia untuk melawan FIFA Matchday itu memang sengaja untuk tidak memanggil pemain-pemain U23 untuk dibawa ke timnas senior, tetapi kurang lebih ya ada 4 pemain di Turkmenistan U23 itu difokuskan di sana. Salah satunya di sini saya melihat pemain termahal timnas Turkmenistan ya, dan juga masih berusia 21 tahun yakni Tremur Chariev. Ini juga dibawa oleh pelatih Turkmenistan U23 untuk menghadapi Indonesia. Ini pemain juga sangat berbahaya dan dirinya pun saat ini berada di Liga Kyrgyzstan ya. Pemain ini juga sangat berbahaya. Posisinya saya melihat di sini dia adalah gelandang bertahan. Dia juga bisa menjadi gelandang tengah. Nah, ini adalah salah satu pemain kunci yang ada di Turkmenistan. Nah, oke teman-teman, untuk harga market value dari Turkmenistan sudah kalian saya lihat bahwa untuk market value dari Turkmenistan ini 23,20. Sedangkan teman-teman, saya melihat untuk Indonesia ini menurut saya ini bisa dibilang adalah kekuatan yang terbaik di Asia, bisa dibilang masuk dalam peringkat 3 besar bahkan teman-teman. Karena saya melihat untuk Indonesia saat ini itu sangat luar biasa market value-nya. Bukan berarti dengan para pemain-pemain lokal yang bermain di liga lokal itu kualitasnya tidak bagus. Menurut saya itu salah besar. Ini berkat bagaimana Shin Tae-yong ya berkaca untuk timnas Indonesia jangka panjang dan ke depan. Alhasil saya melihat teman-teman di sini. Oke, saya ingin membuktikan sesuatu. Ya, kita ketahui kalau untuk timnas senior itu 153 miliar. Sedangkan di timnas ya U23 market value kita itu 83 miliar. Ini terdongkrak karena banyak sekali pemain-pemain Indonesia yang abroad ya. Ivar Jenner, Rafael Struijk, kemudian ada Elkan Bagot, kemudian ada lagi sosok Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, kemudian Asnawi Mangku Alam ya. Ini pun sudah bisa mendongkrak bagaimana market value dari timnas Indonesia yang rata-rata gajinya per musim itu adalah 3 miliar, 6 miliar, 4 miliar ya. Dan rata-rata memang 4 miliar. Ini memang sangat melambung tinggi, apalagi seperti sosok Marcelino Ferdinand. Awalnya hanya digaji 2 miliar, sekarang pun bisa tembus hingga 5 miliar. Ini sangat luar biasa sekali. Dan saya melihat semua pemain-pemain Indonesia yang mendongkrak ini adalah pemain-pemain abroad ya, atau pemain-pemain yang memang berada di luar negeri. Ya, banyak sekali memang ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Kita sangat mengapresiasi bagaimana kinerja Shin Tae-yong untuk membentuk timnas Indonesia lebih baik untuk jangka panjang, untuk masa depan. Dan ini memang menjadi hal yang sangat luar biasa. 4-5 tahun saya yakin untuk level senior kita bisa bersaing karena kita bisa selangkah lebih maju. Alasannya dengan pemain-pemain diaspora, dengan pemain-pemain keturunan, dan juga pemain-pemain lokal yang berada di luar negeri, kita bisa mengungguli Jepang. Mengapa saya bilang seperti itu? Nah, di sini saya langsung saja melihat ya teman-teman. Nah, oke, untuk Jepang teman-teman. Oke. Di sini market value-nya 22,60 miliar. Artinya sangat jauh sekali dengan Indonesia. Ya walaupun dari segi kualitas teknik permainan ya mungkin untuk saat ini kita masih kalah, tetapi kita untuk potensi ke depan itu kita masih menang. Ya saya melihat untuk Jepang ini, saya melihat ada beberapa pemain juga seperti Kazuki Suganuma yang saat ini masih membela Fukuoka University. Kemudian di sini ada kawan dari Pratama Arhan ya yang juga membela Tokyo Verdy, dan kita melihat hanya beberapa pemain ya di sini seperti Hayato Okuda ya.
Kemudian di sini juga ada beberapa pemain seperti Suhei Hayami yang masih bermain di Liga Fakultas. Dan walaupun di Liga Fakultas sebenarnya dari pemain-pemain Jepang ini juga bukan pemain sembarangan. Tetapi kita bisa melihat bagaimana pengalaman dan juga karakteristik bermain di Eropa. Pemain-pemain Indonesia itu sudah banyak, dan itu juga berkat Sinteyong. Nah, itulah data yang sangat saya kaget sekali ya. Kemudian bukan hanya itu teman-teman, kita ketahui ya bahwa Indonesia itu memiliki market value 83 miliar. Itu pun lebih tinggi dari negara yang memang saat ini sensasional dalam mengeluarkan ya budget untuk pemain-pemain Eropa di liganya, yakni Arab Saudi. Arab Saudi ya di timnas U23 itu hanya 80,82 miliar. Artinya itu Indonesia lebih tinggi dari mereka. Dan ini berkat bagaimana Sinteyong ya, berkat Sinteyong menganalisa kekuatan dari tim-tim lawan dan juga persaingan untuk Asia nantinya 3-5 tahun ke depan. Dan U23 inilah yang disiapkan untuk senior. Ini menurut saya adalah analisa yang sangat tajam bagi coach Sinteyong. Nah, kemudian kita hanya kalah di sini teman-teman. Kita hanya kalah dengan Australia. Australia di sini saya melihat bahwa nilai market value dari pemain-pemain U23-nya itu 94,73 miliar. Artinya kita hanya tinggal beda sedikit saja teman-teman. Tetapi ada kesamaan antara Indonesia dan juga Australia. Di sini dari bagaimana pemain-pemain abroad-nya atau pemain-pemain diasporanya. Kurang lebih Indonesia ada 6, sedangkan Australia itu ada 8. Ya, kurang 2 saja teman-teman. Mungkin kalau jika ada 2 lagi pemain yang memang memiliki market value tinggi di luar negeri, kemudian memang berlaga di liga top, ya menurut saya Indonesia bisa saja menyaingi Australia. Di sini ada kawan Ivar Jenner juga ya, yakni Joshua Rawlins, pemain FC Utrecht ya. Kemudian di sini juga ada beberapa pemain lainnya ya yang memang membela Liga Inggris seperti Fulham FC ya, yakni Chris O'Neill ya. Ada juga beberapa pemain-pemain lainnya yang juga pernah membela mantan klub Elkan Bagot, yakni Cameron Peupin, yakni Cheltenham Town, dan juga beberapa pemain-pemain lain yang juga berada di Eropa. Artinya dari semua ini teman-teman, saya melihat bahwa Indonesia pun bisa bersaing nantinya dengan data market value ataupun jam terbang si pemain. Karena ketika kita melihat bagaimana jam terbang, kita juga melihat bagaimana peran si pemain bersama klub. Artinya semua itu jika digabungkan ya, Indonesia memiliki kesempatan untuk bisa meraih prestasi di level Asia. Saya yakin sekali teman-teman bahwa Indonesia ini mampu nantinya untuk bisa bersaing di level Asia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan peluang Indonesia? Apakah kalian yakin nantinya timnas Indonesia mampu bersaing di level Asia melalui kualifikasi Piala Asia ini? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.